Suka lihat nggak sih di media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun YouTube, resep-resep masakan yang banyak di-share seperti foto atau video yang sekiranya enak-enak untuk dicoba. Kita akan coba nih resep-resep masakan yang kita temuin di media sosial ataupun di aplikasi Cookpad. Nah, di Cookpad juga ada menu-menu premium, katanya sih enak untuk dicoba dan juga komentarnya banyak banget bilangnya enak. Nah, di sini ada sesi masak-memasak yang akan mereview tentang resep-resep yang kita temuin di berbagai media sosial. Nanti kita akan coba satu-satu ya. Oke, kali ini aku mau mereview tentang resep masakan yang kelihatannya sih gampang, nggak perlu pakai mixer, nggak perlu pakai telur, juga gampang banget, cuma dikukus dan nggak perlu oven. Ini takaran sendok ya. Dari bahannya sendiri, ini bahan-bahannya cuma 10 sendok makan tepung terigu, yaitu terigu protein sedang ya, atau segitiga biru. Juga 2 sendok makan coklat bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, seperempat sendok soda kue, 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir, 125 ml atau 12,5 sendok makan air, 5 sendok makan minyak goreng, nggak pakai mentega malah ya, ataupun margarin, dan juga secukupnya choco chips. Nah, untuk cara membuatnya sendiri bagaimana? Cara membuatnya cukup mudah, yang ditulis yaitu tepung, coklat bubuk, dicampur juga baking soda, semuanya tuangkan air, tuangkan minyak, masukkan coklatos, panaskan kukusan dan juga kukus selama 20 menit. Wah, kelihatannya gampang banget sih. Nah, kita cobain ya. Nah, untuk notnya sendiri ada nih peringatan, yaitu untuk resep ini bisa menghasilkan dengan 10 gram tepung terigu tadi ya, bisa menghasilkan 7 buah brownies kukus yang mekar. Sebaiknya setelah dimasukkan ke cetakan langsung dikukus, jangan didiamkan, untuk mengantisipasi agar choco chipsnya nggak turun atau numpuk di bawah semua. Kukus dengan api besar dan jangan dibuka-buka kukusan sebelum 20 menit. Nah, itu not dari si penulisnya. Nah, ini aku lagi siapin 10 sendok makan terigu, tapi kelihatannya sih kalau 10 sendok makan tanggung ya untuk dimasak. Aku coba dobelin ya, jadi 20 sendok makan, sehingga untuk gula, minyak, baking powder, dan semuanya itu rentetannya, semua resepnya itu menjadi 2 kali lipat juga, oke? Cuman aku lagi males nih nyobain coklat-coklat, kayaknya udah enak banget gitu ya. Aku pengen nge-mix resep ini, cobain pakai kopi, yaitu kopi gula aren dari Top Coffee sebagai pengganti coklatnya ya. Nah, lalu setelah itu kita masukkan bahan berikutnya, yaitu gula pasir. Aku masukkan gula pasir jadi 16 sendok makan, dan untuk minyaknya karena 5 sendok makan dikali 2 jadi berapa? 10 sendok makan. Untuk baking sodanya juga dan baking powder juga aku masukkan. Kalau baking soda itu seperempat, jadi aku masukkan setengah, dan untuk baking powder itu harusnya setengah, aku masukkan 1 sendok teh. Dan untuk airnya kita masukkan 12,5, ada 0,5 nya segala ya, 12,5 air, aku 2 kali lipatkan jadi berapa? Jadi 25 sendok makan air, dan juga sedikit garam biar ada gurih-gurihnya. Nah, ini semua sudah tercampur bahan yang sudah tadi disebutkan. Kita tinggal campur, aduk, cuman ini harus agak sabar memang. Walaupun nggak pakai mixer, tapi ini bisa diaduk dan terus diaduk dan nggak lama. Ini udah mudah tercampur. Asalkan si gula, butiran-butiran gulanya itu udah nggak terasa, berarti adonannya sudah siap untuk dikukus. Dan ini aromanya aroma gula aren loh, enak banget. Nah, untuk takaran yang 20 sendok ini aku bisa bikin 1 loyang kecil dan juga 2 mangkok kecil ya. Karena kalau di tutorialnya sih jadinya 7 cup. Kalau ini aku berhubung nggak ada cup kecil-kecilnya, jadi aku pakai mangkok kecil ini aja. Dan kalau misalnya dipakai cup kecil ini bisa jadi 14 buah ya. Aku pakai loyang dan gelas ini jadinya 1 loyang kecil dan juga 2 mangkok kecil, dan ada sisa sedikit aku masukin ke gelas plastik. Nah, ini kukusannya udah panas, kita tinggal masukkan aja, tapi sarannya sih memang kukusannya nunggu panas dulu ya baru kita masukkan. Jangan kukusan yang masih dingin lalu kita masukkan, biar cepat, itu tidak disarankan. Nah, sekarang kita tutup, kita tunggu dengan api besar, kita tunggu 20 menit. Nah, setelah 20 menit, aku coba, inilah hasilnya nih, udah mulai ngembang banget ya, dan wangi banget. Tapi setelah 20 menit, ternyata masih ada yang mentah. Tandanya mentah itu ketika tadi ditusuk pakai garpu, itu sedikit agak liket. Nah, ini setelah 30 menit, aku coba tusuk lagi, ternyata sudah matang ke dalamnya. Kalau mangkok-mangkok kecil, 20 menit itu sudah matang. Berhubung aku pakainya loyang, jadi memang membutuhkan waktu lebih lama. Jadi pada prinsipnya, jika adonannya itu sedikit dengan ruang yang sedikit, dia akan cepat matang, sehingga 20 menit pun cukup. Tapi kalau semakin besar tempat atau ruangnya, kalau misalnya nanti dimasukin ke mangkok yang lebih gede, itu akan lebih lama lagi matangnya, sehingga memang disarankan untuk menggunakan mangkok kecil. Nah, ini jadinya enak banget. Terus semua keluargaku itu ternyata suka setelah aku masakin seperti ini, dan ketagihan nanti aku bikin lagi karena ada rasa kopi gula aren itu yang bikin kita nggak enak. Dan ini empuk banget, dan ini empuk banget, nggak bikin enak, dan takarannya juga yang disarankan itu pas, semuanya pas, tidak terlalu manis. Walaupun kita tambahin kopi, ada gulanya, tapi dengan takaran gula yang 16 sendok itu tidak terlalu manis. Jadi itulah kurang lebih review dari resep masakan yang aku temuin di Instagram, dan ternyata memang enak untuk dicoba.